Oke guys, selamat datang kembali di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke Jangan Suka Kepo. Hari ini siapa sih yang gak tahu kota Medan? Selain kota ini terkenal karena Bandara Kuala Namunya, Medan juga ternyata dikenal dengan berbagai macam budayanya yang unik-unik. Anyway, Medan sendiri adalah kota terbesar di Sumatera Utara, Indonesia. Dan letak persisnya ada di bagian utara Pulau Sumatera. Kenapa Medan menjadi salah satu kota yang paling penting di Indonesia? Karena Pulau Sumatera ini, Medan sudah menjadi pusat ekonomi, pusat perdagangan, dan juga pusat industri yang besar di wilayahnya. Selain itu, kalau lo berkunjung ke Medan, lo akan menemukan banyak fakta bahwa kota Medan punya segudang sejarah yang gak bisa lo lewati begitu aja. Nih, logat gue kenapa aneh ya, lebay juga ya. Goblok! Dan tempat-tempat bersejarah di Medan itu juga bisa lo kunjungi. Kayak misalnya Masjid Raya Medan, Istana Maimun, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, pada episode kali ini, gue akan share ke lo semua tentang apa aja sih yang menjadi ciri-ciri khas orang Medan yang mungkin lo belum tahu. Hal pertama yang mungkin belum lo tahu adalah tentang karakteristik orang Medan. Katanya sih secara umum ya, orang Medan ini dikenal sebagai orang-orang yang ramah, sopan, dan suka bergaul. Terus mereka juga dikenal sebagai orang yang rajin banget kalau urusan bisnis. Tapi sepertinya tidak demikian yang gue temukan kalau khususnya supir-supir angkot ya. Galak-galak banget cuy. Intinya orang-orang Medan itu punya semangat wirausaha yang tinggi. Terus juga ada yang bilang kalau orang Medan itu lumayan cukup mendominasi dalam sebuah grup atau kelompok. Bisa dibilang mereka ini aktif banget kalau masalah ngobrol dan diskusi-diskusi gitulah ya. Tapi mereka juga dikenal paling gampang ngebantu orang lain yang lagi butuh pertolongan. Anyway, karakter seseorang atau kelompok ini emang gak bisa kita generalisasi cuma berdasarkan asal daerah ya. Karena sebetulnya karakter seseorang ini dipengaruhi oleh berbagai hal juga pastinya. Kayak misalnya latar belakang keluarga, pengalaman hidup, dan juga faktor pendidikan. Tapi mungkin kurang lebih ya karakter orang Medan ini bisa dibilang kayak gitulah ya. Lanjut ke ciri selanjutnya. Ternyata kota Medan ini adalah kota yang heterogen cuy. Hal ini bisa kita buktikan saat kita melihat fakta bahwa masyarakat di Medan itu multi etnis, suku, agama, dan juga budaya. Terus di Medan ini banyak banget suku yang bisa lo temukan kayak suku Batak, suku Jawa, Tionghoa, Minangkabau, sampai Tamil atau juga India. Selain itu agama yang dianut sama masyarakat Medan juga cukup beragam. Di sana lo bakalan tahu kalau ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Hal inilah yang akhirnya menjadikan Medan tuh punya banyak banget budaya yang menjadikan kota Medan ini semakin kaya dengan multi etnisnya. Ciri selanjutnya, ada yang bilang masyarakat Medan itu kalau lagi naik angkot atau transportasi umum, pas mereka mau turun dari angkotnya, mereka lebih sering ngucap pinggir bang dibanding ngucap kiri bang. Ya, seperti yang biasanya kita ucapin ya, khususnya kalau di daerah Jakarta, Tangerang, dan sekitar ya pasti kalau mau berhenti tuh kiri bang ya, bukan pinggir bang gitu cuy. Hal ini nggak lain bisa jadi karena udah kebiasaan masyarakat sana aja sih, yang akhirnya menjadi sebuah tradisi atau budaya ya. Dan kebetulan kata ini dilestarikan juga sama masyarakat sana. Dan lagi, walaupun kalimatnya kiri bang itu juga sebenarnya bisa dipahami sama si kondektur angkutnya, tapi katanya penggunaan kalimat pinggir bang ini lebih lazim aja dan lebih akrab di telinga masyarakat Medan. Jadi selanjutnya, mungkin yang paling banyak terjadi di masyarakat umum ya, karena kebanyakan orang ini merasa orang Medan itu galak-galak, padahal pada dasarnya enggak. Ya emang gak bisa dipungkiri ya, kadang orang Medan ini dianggap galak atau terkesan tegas pas mereka tuh lagi ngomong atau lagi ngapain gitu ya. Tapi sebenarnya hal itu mungkin lebih disebabkan sama budaya Medan yang gaya bicaranya tuh to the point dan blak-blakan gitu gak sih? Nah, budaya blak-blakan inilah yang sering disalahartikan sama orang kalau orang Medan ini adalah orang yang galak cuy. Padahal aslinya tuh mereka care banget dan punya rasa empati yang gede ke orang-orang di sekelilingnya. Info tambahan buat lo, kalau sampai nanti lo punya temen orang Medan, mungkin lo akan kaget juga sama gaya mereka yang no basa-basi. Karena mereka ini emang sukanya ngomong jujur dan apa adanya gitu ya. Walaupun jujur itu pahit, tapi ya begitulah orang Medan cuy. To the point, lugas, tegas, cepat.
tangkap. Ya, apa itu? Dan anyway, kalau suatu hari nanti lo punya kesempatan buat berkunjung ke kota Medan dan lo nggak tahu arah yang mau lo tuju, entah itu mau ke hotel atau ke tempat wisata, lo tanya aja sama orang Medan aslinya di sana. Mereka pasti seneng banget buat ngebantu lo sebagai tamu di kota mereka. Ciri khas orang Medan selanjutnya adalah pada istilah-istilah yang mungkin cuma ada di Medan doang. Misalnya nih ya, masyarakat Medan tuh pada umumnya menggunakan kata kereta buat menyebut sepeda motor dan pakai kata motor untuk menyebut mobil. Nah, cukup unik ya. Padahal kalau di daerah Jawa, kereta itu merujuk ke alat transportasi kereta api. Jadi menurut gue hati-hati nih sama perbedaan penggunaan istilah di tiap daerah. Bisa jadi lo malah bingung sendiri kalau lo belum tahu beda-bedanya di mana. Terus ada lagi istilah yang unik yang juga beda penggunaannya. Ternyata kata pajak kalau di Medan itu artinya adalah pasar tradisional, dan kata pasar kalau di Medan itu artinya jalan. Cukup membagongkan ya, alias membingungkan, yang buat lo mungkin yang belum terbiasa sama istilah-istilah yang ternyata penggunaannya itu berbeda cuy. Anyway, walaupun masyarakat kota Medan ini pakai istilah pajak untuk pasar dan pasar untuk jalan, tapi tetap aja Pemko Medan tetap pakai kata pasar untuk menyebut tempat belanja. Kalau kata Budi Agustono, seorang akademisi Fakultas Ilmu Budaya USU, dia menjelaskan bahwa kata pajak ini dipakai untuk menunjuk pasar tuh udah dimulai sejak tahun 1950-an. Dan kenapa dulunya pasar disebut pajak? Karena hal itu berhubungan sama transaksi jual beli. Dan menurutnya lagi, generasi milenial yang sekarang lagi hype-hypenya di Medan ini juga ternyata pakai kata pajak cuy buat nyebut pasar. Terus ada lagi nih, istilah lainnya yang cuma ada di Medan. Jadi jangan panik kalau nanti lo ke Medan dan lo ngedenger orang nyebut kedai sampah. Hal itu bukan berarti ada kedai yang ngejual sampah ya. Karena kedai sampah di Medan itu artinya adalah warung kecil yang menjual sayuran, cabai, bawang, santan, ikan, dan beberapa kebutuhan dapur pada umumnya. Dan kedai sampah ini biasanya ada di dekat-dekat pemukiman warga. Ya kalau kita sih nyebutnya tukang sayur aja gitu ya. Simple, tapi kedai sampah menarik. Dan warga Medan biasanya kalau belanja kecil-kecilan tuh datangnya ke kedai sampah dekat rumah. Mereka nggak datang ke pajak gitu ya kalau lagi males. Ya, ingat pajak adalah pasar. Anyway, Profesor Amin Saragih, seorang ahli bahasa Universitas Medan, Unimed, ya, dia ini bilang nggak ada referensi yang jelas kenapa warung penjual sayur mayur disebut kedai sampah. Cuma katanya bisa jadi kedai sampah yang disematkan untuk menyebut warung sayur itu adalah karena barang-barang yang dijual di sana punya harga yang murah-murah. Terus ada istilah doorsmer. Istilah ini katanya berasal dari bahasa Belanda dan artinya tempat nyuci kendaraan atau car wash gitu ya. Dan istilah doorsmer ini emang cuma dipakai dan bisa kita temuin cuma di daerah Medan dan sekitarnya aja. Oke, sebelum gue tutup episode ini, buat lo yang mungkin nantinya ada waktu dan juga ada jodoh gitu ya untuk berkunjung ke Medan, kemudian lo mampir ke sebuah kafe, jangan heran kalau di kafe yang lo kunjungin itu lo akan sering denger orang bilang mandi. Nah, ini tuh bukan orang-orang di kafe itu lagi pada pengen mandi ya, karena istilah mandi di Medan itu merujuk ke teh manis dingin. Anyway, mandi sendiri merupakan singkatan yang umumnya dipakai sama warga Medan untuk menyebut manis dingin alias teh manis dingin atau es teh manis. Dan terakhir, kalau lo pengen minta sedotan di Medan, lo bilang aja pengen minta pipet. Ya, mereka lebih familiar pipet dibanding sedotan. Nah, gimana? Udah Medan banget belum nih pembahasan gue di episode kali ini? Anyway, komen di bawah ya buat lo yang orang Medan. Dan feel free untuk menambahkan hal unik lainnya yang belum gue sebutkan di episode kali ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.